Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Anggaong. Di hari ini saya mau mengulas tentang madu murni teman-teman. Mungkin ada beberapa teman yang masih bingung gitu tentang apa sih definisi dari madu murni ya. Jadi setelah saya cari tahu ya teman-teman ya, dari beberapa informasi itu, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa madu murni itu dia bisa dikatakan murni ketika madu itu dipanen langsung dari kotaknya teman-teman. Jadi misalkan ada penangkaran, lalu disitulah si pembeli dan penjual melakukan transaksi dengan langsung menyedot madunya di lokasi, lalu disitulah si penjualnya menjual langsung dan pembeli menikmati langsung madunya tersebut. Itu disebut dengan murni teman-teman. Nah, terkait dengan banyak penjualan madu yang diakui dengan murni atau mereka itu asli ya, disebut asli gitu. Kadang-kadang saya juga masih bingung teman-teman mengatakan bahwa orang-orang itu dibilang di dalam penjualan marketplace-nya itu ya, seperti di Shopee atau di Tokopedia gitu. Mereka menulis dengan kata-kata bahwa madu asli, terjamin bagaimana bla 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 bla, uji klinis segala macam gitu ya. Sebenarnya teman-teman sah-sah aja untuk menjual hal itu ya. Itu mah versi masing-masing gitu kan. Saya tidak mau menjelekkan apapun, tidak menjatuhkan bagaimanapun juga. Tapi definisi dari murni itu akan terbukti ketika kita memang membeli itu langsung kepada peternak ya. Jadi langsung datang ke peternaknya, langsung datang ke penjualnya gitu ya. Langsung kita sedot ke lokasi, dapat di berapa botol segala macam, di situ transaksi jual beli. Nah, Anda akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar murni di situ, teman-teman. Itu membuktikan bahwa yang Anda minum madunya itu benar-benar tidak membuat was-was dalam diri Anda bahwa yang diminum itu benar-benar madu asli atau madu murni ya. Yang benar-benar asli tulen, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini kan banyak tuh teman-teman saya yang japri saya juga gitu. Nah, salah satunya kan ada di depan saya ini sebenarnya. Jadi ini saya ulas karena gini teman-teman, jangan sampai terjadi hal ini ya, terjadi miskomunikasi gitu. Miskomunikasi itu begini teman-teman. Sebenarnya penjual itu tidak salah sebenarnya menjual juga gitu. Yang namanya mereka punya versi masing-masing ya dalam menjual gitu kan. Tapi yang salah ini kadang-kadang kita sebagai pembelinya gitu. Nah, sebagai pembeli yang harus cerdas itu gimana sih supaya kita bisa mendapatkan madu yang murni. Jangan sampai kita udah mendeskripsikan bahwa penjual itu salah, penjual itu nggak asli segala macam. Tapi kita dalam mencari dan proses pembelian madu murni itu kita juga masih salah gitu. Seperti contohnya gini teman-teman. Jadi ada beberapa teman saya ini bertanya ke saya, bagaimana sih caranya mengetahui madu itu murni atau madu itu asli. Lah kalau misalkan yang dibilang sama banyak cerita ya, banyak orang-orang bilang madu itu harus dites dengan cara dibakar atau di dirubungi semut atau tidak gitu. Terus dia itu dibekukan di dalam es, dia beku murni atau tidak segala macam itu. Kalau bagi saya itu ya sah-sah aja gitu. Itu pengetahuan umum sebenarnya. Cuman hal itu tidak bisa mendefinisikan bahwa itu adalah sebuah madu yang murni akan mengikuti informasi yang itu gitu. Nah, yang pasti banget adalah langsung disedot di tempatnya, langsung dapat madunya dan teman-teman langsung meminum madu itu di tempatnya gitu. Atau memang membuktikan langsung penyedotan itu memang realitanya ada gitu dari lebah yang memang disedot itu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang terjadi adalah kesalahan dalam pembelian, tapi seringkali menyalahkan penjual ya. Nah, kayak kemarin kan saya ada juga ulasan begini teman-teman. Apa sih salahnya ketika kita minum madu murni dan tidak
sebenarnya gini, menurut saya ya teman-teman ya, madu murni itu baik untuk semua 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 jenis manusia maksudnya ya. Jadi mau dia muda, mau dia tua segala macam. Karena apa? Tidak ada kandungan yang lain dalam campurannya. Tapi ada juga yang di pasaran ada madu yang murni. Misalkan contoh nih teman-teman ya, teman-teman misalkan nyedot langsung dari penjual madunya di botol. Tiba-tiba sampai rumah, teman-teman itu madunya itu dicampur sama jahe, udah itu campur apa lagi? Temulawak, udah itu campur supaya banyak nambah air lagi, udah itu tambah gula gitu. Nah, terus teman-teman minum juga akhirnya. Lah, sebenarnya kan yang terjadi tidak murni itu bukan di penjualnya, tapi di teman-temannya gitu. Teman-teman itu yang mengolah madunya menjadi tidak murni. Padahal sebenarnya penjualnya menjual yang murni. Nah, ini juga yang terjadi. Sebenarnya ketika madu itu murni memang bagus untuk semua kalangan. Tapi ada juga yang memang sengaja mencampurkan kandungan-kandungan di madu tersebut seperti kayak ginseng, temulawak, jahe atau apapun itu memang sengaja tujuannya adalah madu ini mungkin khasiatnya dilebihkan, ya kan? Jadi bukan hanya sebagai madu murni yang biasa untuk berkhasiat yang seperti madu biasa, yang murni biasa, tapi ditambah lagi khasiatnya. Mungkin sebagai stamina atau tambahan lain segala macam. Nah, tambah-tambahannya ini tentunya zatnya juga bagus. Jadi bukan zat-zat yang memang membuat masalah di tubuh kita. Nah, teman-teman juga harus bisa menyaring bahwa setiap madu yang campuran, pertanyaannya campurannya apa dulu tuh. Kalau campurannya memang baik, misalkan memang aslinya madu murni, udah tahu kita nyedotnya juga di situ gitu. Langsung di peternaknya. Terus campurannya apa? Campurannya ginseng misalkan, campurannya temulawak, campurannya ada lagi jahe atau apa lagi yang bagus-bagus itu kan. Nah, sehingga kandungan daripada madu itu sebenarnya murni plus jadinya. Kalau menurut saya ya. Jadi bukan murni, bukan campuran yang dibilang kata orang campuran rusak gitu kan. Kalau campurnya rusak mungkin dia tambahan zatnya yang lebih buruk gitu kan. Ya, misalkan contoh kalau misalkan orang pengen nambah air. Nah, kalau tambah air mungkin dia jelek ya jadinya madunya kan gitu kan, untuk nambahin air, dan itu ditambah lagi dengan gula perasa atau sari manis. Nah, itu ngerusak madu, ngerusak tubuh kita juga. Tapi kalau misalkan campurannya itu baik, nah saya rasa itu bukan lagi jadi masalah di tubuh kita, tapi jadi baik lagi, lebih baik lagi dibandingkan madu murni yang biasa gitu. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman bahwa sebenarnya madu itu kenapa baik dan bagus, itu kan sebenarnya dari nektar bunga. Nektar bunga itu bentuknya cair dari bunga-bunga pilihan. Nah, mereka itu mempunyai kandungan yang sangat luar biasa dan fungsinya baik terhadap tubuh. Nah, ketika misalkan di nektar itu belum ada campuran misalkan untuk stamina tubuh kita, untuk apa. Nah, nggak ada salahnya kalau misalkan kita tambahin lagi dari luar, misalkan dengan ginseng atau jahe atau apalah gitu ya. Sehingga fungsi daripada nektar itu jadi madu yang sangat bagus gitu. Nah, begitu teman-teman, sebaiknya ketika mendefinisikan sebuah madu, dibilang madu murni atau madu campuran gitu ya. Pertanyaannya adalah teman-teman harus tahu dulu campurannya apa dulu. Ketika teman-teman udah mengetahui campuran itu lebih baik daripada madu murni, ya tentunya itu lebih baik dibandingkan kita minum madu murninya aja gitu ya. Ya tentunya saya tidak opini saya ini tidak mewakili semuanya ya. Ya silakan aja kepada teman-teman yang mempunyai opini yang lain, ya bebas aja. Tapi saya harap ketika kita mendefinisikan sebuah madu disebut murni atau tidak, ya teman-teman harus tahu dulu disebut dapat madunya itu ketika murni yaitu dari sedotan langsung dari penjual, ya kan, diternaknya langsung. Nah, teman-teman udah dapat tuh murninya, lalu teman-teman
bisa mengatakan itu madu murni. Nah, begitu aja teman-teman informasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.